Sekarang kita teruskan. Yang berikutnya adalah teori NP. Dalam membahas teori NP, kita hanya akan membatasi pada persoalan keputusan, decision problem, di mana persoalan keputusan itu adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban ya dan tidak. Setiap persoalan optimasi ya itu memiliki decision problem yang sesuai. Mari kita perhatikan beberapa persoalan berikut. Yang pertama, traveling salesman problem ya, di mana tadi sudah sedikit saya singgung di dalam traveling salesman problem. Misalkan di sini ada 5 tempat gitu ya, 5 tempat atau 5 jalan atau 5 kota yang saling berhubungan gitu ya. A ke B ini panjangnya 3 kilo misalkan, dan seterusnya ini digambarkan dengan menggunakan graf. Nah, bagaimana caranya kita membangun sebuah sistem di mana seseorang itu bisa melalui A, B, C, D, E itu dengan hanya 1 kali, tapi jarak tempuhnya paling dekat, kemudian biayanya juga paling rendah gitu. Nah, di sini diberikan graf berarah, ini kita sebut dengan graf berarah, dengan bobot pada setiap sisinya itu menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk menempuh dari satu kota ke kota lain. Kemudian sebuah tur itu perjalanan di dalam graf dimulai dari sebuah simbol. Jadi misalkan kita mulai dari A gitu ya. Lalu kita harus mengunjungi simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke simpul asalnya. Jadi dari A misalkan dia hanya misalkan ke B, lalu ke C itu tidak boleh, mau ke D itu tidak boleh ke B dulu baru ke D gitu ya. Artinya semua kota itu hanya dilalui 1 kali. Nah, traveling salesperson optimization problem atau disingkat dengan TSOP adalah persoalan menentukan perjalanan dengan total bobot sisi minimal. Jadi di sini yang totalnya itu jadi mulai dari A, B, C, D, E kembali lagi ke A itu dipilih yang total bobotnya paling minimal sehingga itu dikatakan optimum ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan traveling salesperson decision problem. Itu adalah persoalan, ini tadi persoalan menentukan tur. Kalau traveling salesperson decision problem, ini tadi optimization problem. Nah, sekarang decision problem. Itu adalah persoalan untuk menentukan apakah terdapat tur dengan total bobot sisinya tidak melebihi nilai D. Jadi ini sedikit berbeda dengan optimization problem. Jadi kalau optimization problem itu seolah-olah si sales itu sudah diberi apa ya, target atau sangu gitu ya. Saya beri biaya untuk bisa mengunjungi seluruh kota itu, misalkan biayanya $1.000 gitu atau 5 juta atau berapalah ya. Nah, nilai ini itu si sales itu tidak boleh melebihi. Dia kalau mau untung kan tidak, seseorang kan tidak mau rugi ya. Dikasih 1.000 ya maunya kalau bisa lebih gitu. Maksudnya kalau bisa dia dapat sisa gitu ya dari biaya itu. Maka dia pasti akan mencari jalur itu gitu ya dengan biaya yang tidak melebihi 1.000 ini gitu. Itu yang
kita sebut dengan traveling salesperson decision problem. Kemudian ada permasalahan yang kedua, yaitu knapsack problem. Ini mirip seperti persoalan pertama tadi gitu, menaruh di kardus gitu. Hanya di sini bedanya adalah di dalam knapsack problem ini kita hanya menggunakan satu tas. Jadi ada tas ya yang harus memuat gitu, harus memuat n buah objek, ya, di mana tas itu dia punya kapasitas terbatas. Dia hanya bisa menampung misalkan 15 kilo. Ya, di mana setiap objek ini dia punya apa namanya? Punya nilai, nilai ya, nilai yang berbeda-beda. Ada yang misalkan ini nilainya 2 kilo, dia beratnya 1 kilo tapi dia nilainya $2. Pasti inginnya ya kita akan membawa sebanyak-banyaknya yang bisa bernilai tinggi tapi muat di eh, tas kita 15 kilo. Nah, ini juga sama ya, ada knapsack optimization problem. Jadi menentukan objek-objek yang akan dimasukkan, yaitu tadi kalau saya masukkan ini kan nilainya tinggi gitu ya. Tapi misalkan ini 2 kali gitu ya. 2 kali itu sudah 14 kilo. 14 kilo saya punya keuntungan 4, 2, 8, $8 gitu ya. Terus paling kalau mau penuh ya tambah ini. Berarti saya hanya bisa mendapatkan $9. Atau misalkan ini nih, ini yang 4 kiloan. 4 kiloan kali 3. Ternyata ini lebih menguntungkan. Kalau saya bawa, ini saya dapatkan 30. Saya kali 3 kan 30. Saya masih bisa membawa lagi yang beratnya 12, 3. Misalkan yang beratnya 2 kilo. Nah, seperti itu. Itu kita sebut dengan knapsack optimization problem. Nah, profitnya yang maksimum. Nah, berbeda sedikit dengan knapsack decision problem. Jadi di dalam knapsack decision problem itu persoalannya untuk menentukan apakah dapat memasukkan objek-objek ke dalam knapsack tadi, ke dalam tas kita, namun tidak melebihi W, tetapi total profitnya paling sedikit sebesar P. Jadi kita mau mendapatkan untung yang sudah ditentukan. Nah, itu. Jadi bedanya sedikit seperti itu. Kalau ini pokoknya ya pokoknya diambil sebesar-besarnya ya. Tidak ada batasannya. Kalau ini nggak boleh kurang dari profit tertentu. Jadi kemudian problem ketiga itu adalah graph coloring problem. Jadi dalam permasalahan ini kita punya sebuah graph seperti ini ya. Jadi bagaimana kita mewarnai graph ini jadi warna-warna yang berbeda. Yang pertama adalah graph coloring optimization problem, yaitu menentukan jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul yang bertetangga memiliki warna berbeda. Dua simpul yang bertetangga, misalkan ini dengan ini kan beda ya. Kuning dengan hijau, kuning ini tidak ada yang sama gitu ya, nggak ada yang sama. Kuning dengan biru ini beda lagi ya. Jadi tidak ada yang bersebelahan punya warna yang sama. Itu graph coloring optimization problem. Bagaimana bedanya dengan
graph coloring decision problem, kalau di dalam graph coloring decision problem itu adalah menentukan untuk suatu integer tertentu M, apakah terdapat pewarnaan yang menggunakan warna paling banyak M warna. Jadi warnanya ditentukan hanya 3 misalkan, hanya 5 gitu ya. Jadi pewarnaan yang paling banyak untuk sehingga dua simpul itu mempunyai warna yang berbeda. Jadi di sini bedanya adalah kalau graph coloring decision problem itu jumlah warnanya ditentukan. Kalau di sini contohnya 1, 2, 3, 4, ada 4 warna. Nah, kalau kita melihat dari 3 jenis permasalahan di atas, kita belum menemukan algoritma polinomial untuk persoalan optimasi ya, atau persoalan keputusan pada contoh-contoh di atas. Namun, jika kita dapat menemukan algoritma polinomial untuk jenis persoalan optimasi tersebut, maka kita juga mempunyai algoritma waktu polinom untuk persoalan keputusan yang bersesuaian. Jadi kalau kita bisa mendapatkan algoritma yang bersifat polinomial, maka artinya dia algoritma waktu polinom. Ini akan menyebabkan solusi persoalan optimasi akan menghasilkan solusi persoalan keputusan yang bersesuaian. Misalkan ya kita lihat pada contoh persoalan traveling salesperson optimization problem, di mana tur minimal perjalanannya dia tidak boleh melebihi 120 atau dia mendapatkan yang nilainya paling minimal itu adalah 120. Maka ini kalau di dalam optimization problem ya. Kemudian pada persoalan traveling sales person decision problem, kan tadi kalau decision problem itu dia jawab yes atau no. Kalau yes itu berarti D ya hasilnya itu melebihi 120, tur minimalnya kan 120, maka dia nilainya itu lebih besar sama dengan 120, dan no jika dia kurang dari 120. Ini bedanya antara traveling salesperson optimization problem dengan traveling salesperson decision problem. Begitu juga pada persoalan knapsack optimization problem, jika keuntungan optimalnya 230, maka untuk yang decision problemnya, maka dia juga dua hal ya, ada keputusannya dua. Dia akan mengeluarkan nilai ya jika hasilnya kurang dari 230, kemudian no jika P-nya lebih dari 230.